Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ibu dan sekalian. Jadi karena waktunya sudah lewat lebih dari 10 menit ya, kita mulai saja. Jadi pagi hari ini kita akan mengikuti training dasar mengenai etika penelitian. Jadi mudah-mudahan ini nanti akan memberi manfaat yang besar pada kita semua. Sebagai staf, sebagai dosen, tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga sekaligus diharapkan menjadi peneliti. Dan kita tahu bahwa di dalam penelitian itu juga harus mengikuti kaidah-kaidah selain ilmiahnya sendiri, tapi juga kaidah yang terkait dengan etika. Ini penting sekali, baik untuk memberi perlindungan pada pasien maupun juga pada peneliti itu sendiri. Baik, Bapak dan sekalian, acaranya sudah ada pada lembaran yang disediakan. Nah, untuk yang pertama, pembukaan ini mestinya dari dekanat ya, akan tapi pada hari ini rupanya staf atau dekanat sedang ada acara di luar kota. Sehingga kami persilahkan yang pertama Profesor Hakimi sekaligus mewakili untuk membuka pertemuan ini. Silakan. Di Indonesia baru ada 6 komisi etik yang direkognisi. Yang pertama dari Badan Litbang Kesehatan di Kementerian, kemudian yang kedua komisi etik di Universitas Hasanuddin, ketiga Universitas Gadjah Mada, keempat Universitas Indonesia, dan kemarin tambah 2 lagi dari Brawijaya dan Udayana. Jadi atas nama Dekan Fakultas Kedokteran UGM dengan membaca Bismillah sama ini pelatihan dasar etika penelitian saya akan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan diteruskan dengan Prof. Hakimi sendiri untuk mengawali presentasi di dalam training pagi hari ini dengan judul yang beliau berikan adalah dasar etika penelitian. Jadi ini sangat penting karena menjadi dasar dari apa yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, kira-kira waktu yang disediakan ini sekitar 40 menit, kemudian nanti dilanjutkan diskusi kurang lebih 20 menit. Sedikit catatan di materi yang dibagikan yang breakout itu judulnya banyak yang tidak jelas karena dalam slide itu warnanya kuning dan tinggal diberi notifikasi. Jadi tolong nanti disesuaikan dan ditambah sedikit. Dan saya jadi yang ingin kita capai hari ini adalah kita memahami prinsip-prinsip etika penelitian. Kita akan melihat definisi dari etika penelitian itu apa, kemudian belajar etika itu adalah dengan mempelajari kasus-kasus, dan nanti kita akan melihat pelanggaran etika penelitian dalam sejarah penelitian pada manusia. Kemudian kita melihat beberapa tonggak sejarah yang penting dalam perkembangan etika penelitian. Ada Nuremberg Code, ada Galaxy Helsinki, German Report, dan yang terakhir nanti GCP. Kemudian kita sampai pada topik pembicaraan kita hari ini, yaitu asas-asas etika penelitian, dan yang terakhir nanti aplikasi asas ini dalam penelitian. Nah, slide. Jadi etika penelitian itu apa? Penelitian pada manusia seringkali menimbulkan masalah etik dan legal yang sulit dan penting. Kadang-kadang kita menghadapi dilema itu artinya pilihan yang sulit. Dan etika penelitian itu adalah ilmu yang
secara sistematik akan menganalisis masalah itu, dilema itu, sehingga subjek penelitian akan bisa dilindungi, dan pada akhirnya penelitian itu bisa dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek penelitian dan juga masyarakat secara keseluruhan. Ya, kita batasi jurisdiksinya. Jadi yang akan kita bicarakan adalah penelitian yang pada manusia. Jadi pada penelitian pada binatang coba ada etikanya sendiri. Kemudian penelitian pada kadaver itu juga ada etikanya sendiri. Tapi untuk sekarang kita batasi pada subjek manusia yang masih hidup. Nah, penelitian itu adalah investigasi sistematik yang dilakukan untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Yang nanti kita lihat bahwa ketika praktek sebagai dokter misalnya itu juga melakukan investigasi yang sistematik yang mengumpulkan informasi, analisis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan, kemudian ada untuk menegakkan hipotesis ya, tetapi karena itu tidak untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, hanya untuk kepentingan pasien individu, maka itu bukan penelitian ya. Sehingga kita perlu membuka ethical clearance. Nah, yang dimaksud subjek manusia itu adalah orang hidup ya, yang peneliti memperoleh data baik melalui intervensi maupun interaksi, misalnya wawancara dengan individu, atau peneliti juga memperoleh informasi pribadi yang bisa dipakai untuk identifikasi subjek tadi ya. Jadi ini yang nanti kepentingannya adalah di dalam menjaga kerahasiaan atau konfidensialitas. Jadi kita perlu tahu perbedaan antara praktek dan penelitian. Tadi sudah bisa disebutkan dalam praktek itu tujuannya untuk mendiagnosis dan memberikan terapi, sementara kalau penelitian itu untuk menguji hipotesis dan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Jadi yang mendapat manfaat kalau praktek itu adalah pasien individu ya, tetapi pada penelitian individu yang menjadi subjek penelitian itu mungkin tidak akan mendapat manfaat langsung. Katakanlah ini suatu uji klinik dan subjeknya masuk dalam kelompok placebo, ya dia tidak akan dapat manfaat apa-apa. Tapi manfaatnya yang mendapat nanti adalah pasien-pasien berikutnya yang akan datang yang mempunyai menderita penyakit yang sama. Ya, jadi ini dalam penelitian itu keikutsertaan seseorang itu ada unsur altruisme, jadi berbuat kebaikan untuk orang lain. Ya, terus dilihat dari sudut kewajibannya dalam praktek ya, kita jelas mempunyai kewajiban untuk pasien dalam penelitian. Ya sama saja kita mempunyai kewajiban terhadap pasien, yaitu menjaga kesejahteraan subjek ya. Tetapi di dalam penelitian ini kemungkinan ada terjadi konflik kepentingan antara melindungi kesejahteraan subjek dengan memperoleh data hasil penelitian yang valid dan reliable. Jadi kadang-kadang dengan bertentangan. Tapi kalau ada konflik, ya kepentingan pasien itu adalah yang utama. Jadi kita tidak bisa misalnya ada pasien dalam suatu uji klinik menderita efek samping yang berat, ya, severe adverse event (SAE). Terus untuk manajemennya kita harus tahu dia itu mendapat
perlakuan atau tidak, ya. Meskipun kalau menjaga validitas penelitian, kodenya tidak boleh dibuka, tapi karena ini membahayakan, apa yang harus kita lakukan tergantung dari dia mendapat perlakuan atau tidak, ya kode itu harus dibongkar. Jadi sekali lagi kepentingan pasien, kesejahteraan pasien itu lebih, kalau ada konflik itu tingkatnya lebih tinggi daripada kepentingan penelitian. Ya, kita akan melihat beberapa kasus pelanggaran etika yang berat pada penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Ada beberapa contoh, tapi karena waktu ya nanti kita akan melihat dua saja. Dan ini yang penting. Nah, kejahatan penelitian oleh rezim Nazi. Ya, kita tahu bahwa tujuan dari Nazi itu adalah agar ras Arya itu tetap unggul. Ya, berarti kalau mau tetap unggul, mereka mencari upaya agar ras yang lain itu tidak berkembang biak, gitu ya. Sehingga mereka mencari cara untuk mensterilisasi populasi dalam jumlah yang besar. Beberapa cara ya, ini yang sangat melanggar etika penelitian itu terbongkar ketika Jerman kalah perang dunia perang dunia kedua akhir tahun 45. Misalnya adalah di dalam bahan makanan pokok yaitu gandum itu dicampur bahan yang mempunyai efek kontrasepsi. Ya, jadi ini seperti nasi dicampur dengan pil KB, ya. Ya, heran ini kok tidak hamil-hamil gitu. Yang kedua ini lebih jahat lagi, ketika periksa dalam, ya, itu tanpa sepengetahuan perempuannya ke dalam rahim itu dimasukkan larutan perak nitrat, ya. Kita tahu ini menyebabkan reaksi peradangan, tubuhnya menjadi buntu, bisa hamil. Terus yang dikerjain tidak hanya perempuan, laki-laki juga ketika duduk di kursi mengisi bulan-bulan administrasi misalnya, tanpa sepengetahuannya sebelumnya di bawah itu ada mesin yang mengeluarkan sinar radiasi sinar X-dosis tinggi, dan ini kan kita tahu ini mengganggu spermatogenesis, jadi juga tidak bisa. Kejahatan Nazi itu masih banyak, contohnya ada bukunya. Salah satu contoh yang mengerikan adalah hanya karena sekedar ingin tahu kalau orang itu tenggelam dia bisa bertahan hidup berapa lama. Ya mungkin ini penting kalau perang menerjunkan sergadunya tidak jatuh di daratan tapi di laut, berarti punya waktu berapa lama ya untuk menolong. Yaitu orang yang tidak bisa berenang, orang Yahudi pegang lempar ke kolam terus dilihat pakai berapa menit ya. Ya, baik. Nah, kejahatan ini semua terungkap ketika Jerman perang dan kemudian peneliti ini diadili secara terpisah dari penjahat perangnya karena dianggap kejahatannya lebih berat. Dokter yang seharusnya menjaga kesejahteraan pasien ini justru malah mencelakakan pasiennya. Jadi ada Nuremberg Trial, ada filmnya, mungkin ada yang pernah lihat. Iya, slide. Ada beberapa tonggak sejarah dalam perkembangan etika penelitian. Jadi tahun 46 pengadilan Nuremberg tadi, dan dari situ kemudian keluar ini, jadi susun suatu kode etik penelitian pada manusia, ya, Nuremberg Code tahun 47, kemudian 48 ada deklarasi hak asasi manusia. Tahun 64 ini yang menjadi dasar etika penelitian, deklarasi Helsinki. Terus tahun 79 ada German Report, ya, yang kemudian merumuskan 3 asas penelitian yang
yang sampai sekarang kita pakai dari Council for the International Organization of Medical Sciences, CIOM, juga ada guideline etika penelitian tahun 82, dan tentu saja tahun WHO juga mempunyai ethical guideline tahun 83. Ini poin-poin dari Nuremberg Code, ada 10 poin, jadi seperti 10 commandment itu ya. Penelitian atau ikut serta dalam penelitian harus sukarela, harus ada informed consent, penelitian harus bermanfaat. Jadi kalau meneliti yang tidak ada manfaatnya itu tidak etis. Misalnya meneliti bagaimana mengembangkan suatu obat yang bisa dipakai untuk membunuh orang tapi susah dilacak, ya, itu tidak etis. Terus kemudian ini harus ada dasar penelitian pada binatang coba sebelumnya, harus dijaga subjek penelitian tidak dirugikan, dan penelitian tidak boleh dilakukan kalau bisa menyebabkan cacat atau kematian. Kemudian harus ada assessment, risk benefit assessment, dan manfaatnya harus disadari mudaratnya. Terus harus ada rencana untuk melindungi subjek penelitian agar tidak dirugikan. Penelitian hanya boleh dilakukan oleh ini highly qualified scientist, sehingga kebijakan komisi etik di FKPM misalnya untuk penelitian uji klinik itu peneliti atau paling tidak pembimbingnya harus mempunyai sertifikat DCT. Ya, kalau mahasiswa harus ada pembimbingnya. Terus kemudian subjek mempunyai kebebasan untuk mengundurkan diri setiap saat, tidak boleh dikenakan sanksi. Kemudian peneliti harus menghentikan, siap untuk menghentikan penelitiannya di tengah jalan kalau ada bukti bahwa ini merugikan. Selain ya, deklarasi Helsinki ini menjadi pegangan kita ya. Ini pertama kali di General Assembly dari World Medical Association WMA ya, di Helsinki tahun 64, ini sudah beberapa kali di amandemen, yang terakhir tahun kemarin di Brasil. Ketika mau melakukan amandemen itu sebetulnya semua ditawari untuk kalau ada usulan, termasuk fakultas kedokteran kita dulu ditawari kalau ada usulan amandemen, tapi sayang waktu itu tidak sempat mengadakan forum diskusi untuk itu. Mungkin kesempatannya akan datang. Jadi poin yang penting adalah kepentingan subjek itu harus lebih diutamakan dari kepentingan ilmiah. Kemudian kewajiban dari dokter dalam penelitian kedokteran untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan privasi serta kehormatan subjek penelitian. Slide. Nah, ini meskipun sudah ada Nuremberg Code ya, tapi tahun 96 ini Henry Fisher ini menulis di New England Journal of Medicine. Henry Fisher ini seorang ahli anestesi, temannya dokter untuk Harvard ya, jadi institusi yang beliau melihat ya bahwa ada 22 penelitian kedokteran dipublikasikan ya, yang sebetulnya berisiko untuk subjeknya ya, tetapi ini tidak ada konsen dari subjeknya, dan ini dipublikasi di beberapa jurnal yang prestigious ya, dan dilakukan oleh beberapa lembaga yang terkenal. Tapi ini tahun 66. Jadi ketika kita sibuk angkatan 66 itu berjuang untuk baru.
sudah memikir tentang etika penelitian. Slide. Ya. Terus ini studi kasus yang kedua yang tadi Nazi ini adalah tas biji sifilis tadi ya. Tas biji ini suatu daerah di bagian selatan Amerika Serikat, banyak penduduk kulit hitamnya. Nah, penelitian ini tujuannya adalah untuk mempelajari perjalanan alamiah penyakit. Ya. Jadi kalau ingin tahu perjalanan alamiah penyakit, ya berarti biarkan saja ya, tidak boleh diobati, tidak boleh ditangani apa-apa. Ya. Jadi di sini yang dijadikan subjek penelitian itu 200 orang kulit hitam. Ya, kontrolnya kulit putih, orang kulit hitam yang menderita sifilis. Ya. Jadi ya jelas saja dalam beberapa waktu yang kulit hitam banyak yang menderita komplikasi dan meninggal ya dibanding kontrol karena tidak diberi pelayanan. Kadang-kadang bahkan dibohongi, dilakukan rubah fungsi itu dikatakan ini pengobatan gratis. Padahal sebetulnya untuk mengambil sampel cairan otak melihat perubahan akibat penyakit sifilis. Dan yang lebih jahat lagi, ketika penisilin ditemukan itu juga tidak diberitahukan, bahkan apalagi diberikan ya. Ya, ketika tahun 72 ini terbongkar, wah heboh ya. Ini Presiden Clinton sampai meminta maaf secara terbuka pada pasien yang masih hidup atau keluarganya, dan pemerintah Amerika Serikat memberikan kompensasi jutaan dolar untuk mereka. Nah, kemudian pemerintah federal di Amerika membentuk satu komisi ya, yang tugasnya adalah agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Ya, slide. Dan komisi itu kemudian merumuskan prinsip etika, 3 prinsip dasar etika yang terkenal dengan Bellman Report itu ya, dan sekarang masih kita pakai. Yang pertama adalah respect for persons atau autonomy. Asas yang kedua adalah beneficence non maleficence, bermanfaat tidak merugikan, dan yang ketiga justice atau keadilan. Slide. Ya, kita lihat satu-satu ya. Respect for persons ini adalah ya, individu harus diperlakukan sebagai orang yang otonom ya, bisa menentukan nasib sendiri, mengambil keputusan sendiri. Ya, kemudian orang-orang yang otonominya berkurang ini harus dilindungi ya. Jadi kita tahu bahwa kemampuan untuk mengambil keputusan itu untuk beberapa orang itu tidak optimal atau maksimal. Jadi misalnya orang dalam keadaan kesadaran menurun, ya pasti ini kemampuan untuk mengambil keputusan itu tidak seperti kalau orang yang sadar sebelumnya. Jadi aplikasi dari asas ini adalah kita memerlukan informed consent yang bersifat sukarela ya, tidak dipaksa. Informed consent berarti subjek memberikan persetujuan setelah mendapat informasi yang lengkap tentang penelitian ya, apa yang akan dilakukan, untung ruginya apa, hak-hak dan kewajibannya apa. Slide. Beneficence non maleficence ini sendiri jadi ada 4 gitu ya. Definisinya tidak menyebabkan kerugian, jadi memaksimalkan manfaatnya, meminimalkan mudaratnya. Jadi aplikasi, jadi sebetulnya ini pengalaman dari Komisi Etik ya, ini penelitian yang membuat proposal itu agak kurang, belum banyak memperhatikan tentang benefit risk ratio ini ya. Padahal ini penting ya. Jadi harus ditunjukkan bahwa manfaatnya yang dijanjikan lebih besar dari mudaratnya. Suatu penelitian yang berbahaya masih bisa dilakukan kalau menjadikan manfaat yang lebih slide.
kemudian keadilan, justice, jadi siapa yang berhak mendapat nanggung. Ya. Jadi penelitian sipilis, kasus sipilis tadi itu melanggar asas ini ya, keadilan ya, karena subjek penelitiannya adalah orang kulit hitam yang menempatkan dalam risiko yang lebih besar. Ya. Jadi aplikasinya adalah pemilihan subjek yang adil. Nah, pelanggaran etika penelitian seperti itu rasa-rasanya sudah kadaluarsa, tidak mungkin terjadi dalam saat sekarang. Tapi penelitian kedokteran itu menjadi semakin kompleks dan pelanggaran etikanya juga mengalami perubahan. Ada dua contoh yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kasusnya Jesse Gelsinger, yang kedua Alan Ross. Jesse Gelsinger ini laki-laki umur 18 tahun dengan kelainan genetik yang mengganggu metabolisme amonia. Umumnya usianya tidak panjang ya, sehingga ketika Jesse ditawari untuk ikut dalam penelitian ini, dengan segera dia sanggup mengatakan bahwa kalau ada, dia tahu penelitian ini berbahaya ya. Kalau ada apa-apa dengan saya tidak masalah ya. Tapi paling tidak ini nanti bermanfaat untuk orang-orang seperti saya di masa yang akan datang. Jadi itu tadi ya, altruisme itu. Jadi di sini intervensinya adalah terapi gena untuk melakukan reparasi gen itu. Kendaraannya adalah adenovirus. Tapi apa yang terjadi masalah yang serius dan Jesse ini 4 hari kemudian meninggal. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata bahwa ini intervensi ini memang sangat berbahaya. Jadi ada keraresus yang menjadi korban sebelumnya. Beberapa relawan juga mengalami toksisitas yang berat. Dan ini memang sangat berbahaya. Tapi tetap dilakukan karena peneliti utama dan kepala lembaga penelitiannya itu mempunyai konflik of interest, mempunyai saham 30% di perusahaan Genovo. Ya, karena ini penelitian kalau berhasil mereka bisa menjadi kaya raya. Genovo adalah sponsor dari penelitian ini. Oke, kasus berikutnya adalah Alan Ross. Ini seorang relawan yang sehat, ikut dalam penelitian tentang asma di Universitas Johns Hopkins. Ya, intervensinya adalah inhalasi hexamethonin. Tapi apa yang terjadi, 1 bulan kemudian terjadi kerusakan paru-paru yang hebat dan Alan ini meninggal karena multiple organ failure. Right. Ya, ini pernyataan dari kepala lembaga penelitian di Universitas Hopkins ya. Dalam literatur tidak ada hasil yang menunjukkan bahwa intervensi itu berbahaya, apalagi menyebabkan kematian. Jadi bernada membela diri. Tapi apa yang kemudian dilihat slide berikutnya, ternyata British Heart Journal tahun 54 itu ada laporan kasus ya, bahwa ini dalam suatu penelitian tentang hipertensi yang memakai hexamethonin itu ternyata terjadi sesak nafas dan ada perubahan dalam ronsen foto paru-paru ya, pada 3 kasus, 2 diantaranya meninggal. Jadi kemudian ada beberapa laporan yang lain sehingga ada istilah paru-paru hexamethonin di dalam judulnya. Ya, jadi atau kepala lembaga penelitian tadi memang tidak tahu, mungkin searchingnya kurang mendalam gitu ya.
Oke, dalam penelitian ada konsep vulnerability, beberapa orang itu rentan untuk dirugikan ya. Jadi capable of being wounded. Jadi ini kelompok vulnerable itu adalah misalnya ya bayi, ibu hamil, penderita HIV/AIDS dan sebagainya. Itu biasanya kalau subjek penelitiannya itu termasuk kelompok vulnerable, itu proses reviewnya akan lebih berat ya. Jadi melalui review yang penuh, full board review nanti akan disampaikan Prof. Madalina. Ya, dan vulnerable itu tidak hanya dari segi fisik tapi juga sosial dan budaya. Jadi misalnya kelompok penderita itu kelompok yang vulnerable karena bisa menyebabkan stigma. Slide. Ini artikel yang saya mengajukan untuk dibaca. Ya. Anda bisa dapat full teksnya dengan searching di Google Scholar ya, memakai judul ini nanti pasti dapat yang free dari Journal of American Medical Association. Jadi penelitian itu etis, mempunyai nilai sosial dan ilmiah. Terus kemudian secara ilmiah valid ya. Ya, jadi ini ya maaf kalau komisi etik itu usil gitu ya, kadang-kadang mempersoalkan besar dan sebagainya. Itu karena itu metodologi penelitian itu yang penting dari etika penelitian ya. Jadi misalnya suatu penelitian yang sampelnya terlalu sedikit itu tidak etis untuk dilakukan. Karena apa? Karena sudah meletakkan subjek penelitian dalam risiko, padahal hasilnya nanti tidak akan bisa kontribusi apa-apa ya, karena powernya kurang, tidak bisa menunjukkan perbedaan kalau kita ya. Di beberapa institusi memang ini menjadi satu ya, tapi kalau saya kira kalau di fakultas kita scientific committee itu adanya di prodi-prodi ya, kalau kita di ethical committee ya, mestinya kalau ada subjeknya sama tidak akan ada konflik apa. Slide. Terus seleksi subjek yang adil tadi itu asas justice, rasio risk benefit yang menguntungkan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Slide. Harus dilakukan independent review oleh komisi etik. Terus kemudian harus ada informed consent. Slide. Dan menghormati subjek manusia sebagai subjek penelitian dalam bentuk misalnya mengizinkan untuk mengundurkan diri dari penelitian, menjaga privacy dan confidentiality, memberi informasi kalau ada hasil baru atau risiko yang baru yang belum disampaikan ketika informed consent ya. Nah, terus hasilnya juga harus disampaikan dan menjaga kesejahteraan subjek penelitian. Nah, perkembangan terakhir ini adalah ini GCP. GCP itu upaya internasional agar penelitian itu utamanya uji klinik ya, itu dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian dan sehingga bisa memberikan hasil yang valid dan reliable. Ya, ini sekarang penting ya. Kalau yang dalam karirnya nanti akan melakukan uji klinik, dianjurkan untuk mempunyai sertifikat GCP. Fakultas kalau tidak salah tahun 2 kali melakukan pelatihan GCP, tahun 2 kali. Dan sertifikat ini hanya berlaku 2 tahun atau 3 tahun ya, 1 tahun.
Dan kalau ikut kursus berapa hari? 5 hari. 5 hari itu harus full attendance ya, tidak boleh bolos. Jadi tidak boleh on and off gitu. Hasil itu kehadiran itu lebih penting daripada hasil tes dan proses. Sekarang kan memang zamannya good titik-titik praktis ya. Jadi ada good clinical practice, ada good laboratory practice. Bahkan kalau kita memakai meneliti produk herbal misalnya, ya itu produk itu harus mempunyai sertifikat praktis. Apalagi ya good apalagi ya. Sebenarnya banyak ya. Saya pernah ikut pertemuan membahas ini good publication practice, good statistical practice. Nah, bagian terakhir dari presentasi saya akan menyinggung sedikit tentang ini tanggung jawab peneliti ya. Utamanya adalah menjaga perilaku yang tidak etis ya, menjaga menghindari misconduct. Ya. Nah, untuk ini peneliti itu harus mempunyai integritas ya. Karena asas dari penelitian itu dasarnya adalah trust, kepercayaan. Ya. Jadi tepat sekali definisi integritas dari Oprah Winfrey. Kita semua tahu siapa Oprah itu. Beliau mengatakan bahwa integritas itu adalah Anda tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, nah, meskipun tidak dilihat orang. Jadi itu ya seperti yang kita lakukan beragama Islam ya. Di bulan puasa kita tidak makan minum meskipun tidak ada orang yang melihat. Ini sama saja, meskipun tidak ada yang tahu ya, tidak melakukan kecurangan. Terus sebelumnya termasuk integritas kita itu harus melaporkan kalau ada yang melakukan kecurangan, jadi semacam tukang semprit ya, whistleblower ya. Tapi ini ya di budaya kita memang ya, kita ingat kasusnya Susno 2G, justru yang nyemprit itu yang masuk penjara ya. Yang disemprit malah enak-enak saja. Dan kita harus membangun sistem di mana yang melaporkan kecurangan itu justru tidak dirugikan tadi. Slide. Ya, definisi ini menurut ini Office of Science and Technology Policy Pemerintah Federal Amerika Serikat. Definisi research misconduct itu adalah fabrikasi, falsifikasi atau plagiarisme. Ketika membuat proposal, melakukan penelitian atau melaporkan hasil penelitian dan juga ketika mereview hasil penelitian orang lain. Ya, research misconduct itu tidak termasuk kesalahan yang tidak disengaja atau juga tidak mengikuti perbedaan pendapat ya. Diskusi berbeda pendapat itu bukan perilaku yang tidak. Yang dimaksud publikasi itu tidak melakukan penelitian tapi datanya ada, berarti jadi-jadian bikinan itu. Seperti pabrik memproduksi data. Kalau falsifikasi itu melakukan penelitian tapi mungkin karena hasilnya tidak seperti yang diharapkan, itu kalau imannya tidak kuat tergoda melakukan manipulasi ya, merubah bahan, alat atau data ya, sehingga hasilnya lebih seperti yang diharapkan. Jadi ini rawan untuk penelitian-penelitian pesan sponsor itu ya. Terus yang terakhir plagiarisme. Ya. Memakai ide orang lain, proses, hasil atau kata-kata tanpa menyebutkan bahwa itu pinjaman dari orang lain ya. Tidak menyebutkan punya siapa. Jadi seolah-olah punya kita sendiri. Ya, slide.
Ini selain penutup, ya ini mungkin harus menjadi pegangan kita semua ya. Ya kita itu lebih baik jatuh terhormat daripada sukses tapi curang gitu ya. Cuman sayangnya mungkin yang tertonton di gedung DPR itu sebaliknya. Ya, lebih baik berhasil meskipun curang daripada jatuh. Ini adalah buat dari Sophocles, pujangga terkenal Yunani kuno yang salah satu karyanya sudah diterjemahkan oleh W.S. Rendra, Oedipus Rex. Saya kira itu. Komentar, pertanyaan atau asupan ya apapun, silakan. Silakan. Baik, ini Mbak Umiati ya, saya mencoba menyata satu persatu namanya Mbak Umiati, Mas Ismail, kemudian satunya lagi ini lupa saya. Mas Faisal, oke, monggo Mbak. Namun ada hal yang tadi yang juga menjadi perhatian dari saya ketika memberikan contoh-contoh kejahatan Nazi. Jadi walaupun tujuan dari penelitian itu juga ada manfaatnya, tapi dilakukan dengan cara yang sangat merugikan subjek penelitian. Nah, antara lain yang di situ dilaporkan bahwa Nazi menggunakan subjek-subjek dari misalnya orang-orang Yahudi. Memang waktu itu Yahudi itu musuh banyak orang, antara lain semua bangsa Eropa hampir memusuhi orang Yahudi. Tapi perlu kita ketahui juga, akhirnya diam-diam Yahudi juga balas dendam dengan Nazinya. Kemudian akhirnya dia merasa harus kembali ke Palestina, kemudian merampok Palestina. Itu salah satunya. Nah, saya pernah membaca bahwa ada suatu produk-produk dari produk pangan di Amerika itu tidak jadi produk itu tidak boleh dikonsumsi ya karena berbahaya, tetapi boleh untuk negara lain terutama Afrika. Nah, ini pun juga berarti masih. Nah, kalau kita telusuri mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Terus kemudian vaksin, ada vaksin tertentu yang tidak diperbolehkan di Amerika, tetapi juga diizinkan di negara-negara lain seperti di Afrika. Nah, sehingga semacam sebagai suatu percobaan-percobaan untuk negara-negara yang terbelakang itu sekarang ini sebenarnya masih berlaku. Nah, kemudian Bill Gates, penyandang dana sendiri, di dalam YouTube-nya itu juga menyinggung masalah mimpinya untuk menurunkan populasi manusia secara halus antara lain melalui program vaksinasi. Nah, kemudian selanjutnya kita ketahui Bill Gates itu menyumbangkan dana yang sangat besar untuk penelitian pengendalian vektor menggunakan Wolbachia di beberapa negara kecuali Indonesia. Indonesia didanai oleh Yayasan Tahia, jadi tidak tergantung oleh Bill Gates, tapi tujuannya sama, pemanfaat Wolbachia untuk pengendalian vektor dengue. Yang saya menjadi perhatian kenapa Bill Gates tertarik untuk itu. Nah, sementara antara lain yang digunakan itu kan Aedes aegypti. Ya, ada Aedes aegypti yang diberi Wolbachia. Jadi itu penelitiannya dilakukan di Australia. Jadi telur disuntik Wolbachia, kemudian nanti Wolbachia telurnya nanti dikirim di sini antara yang di Yogyakarta dan di negara-negara lain untuk dibiakkan, karena berdasarkan hasil penelitiannya yang belum komplit itu bahwa Wolbachia bisa memblokir virus dengue pada tubuh nyamuk Aedes aegypti.
sehingga boleh ada nyamuk karena nanti toh nyamuknya tidak akan menularkan, dan inilah yang sedang dilakukan di Yogyakarta. Sementara di Cina itu juga yang dengan dana dari Bill Gates juga ada ini penelitian yang sedang dilakukan dengan menggunakan Wolbachia. Padahal di Cina itu vektornya adalah Aedes albopictus. Padahal telur dia yang mohon maaf, singkatnya seperti apa yang akan singkatnya, jadi kita masih perlu berhati-hati dalam menerima tawaran yang manis dari luar yang tampaknya sangat bermanfaat bagi kita, jadi sangat berguna, jadi harus dipikirkan dari segi bahaya dan manfaatnya. Terima kasih, ini sekitar info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dulu itu kadang-kadang kita itu hanya menjadi lahan penelitian ya. Penelitian tentang mencegah transmisi HIV/AIDS dilakukan di Afrika dengan obat-obat antiretroviral yang mahal ya. Ketika hasilnya positif yang mendapat manfaat orang-orang di negara maju, orang Afrikanya tetap sengsara karena tidak mampu beli obat. Tapi sekarang ini kesadaran itu sudah mencegah hal itu terjadi ya, jadi tidak mudah. Ketika Komisi Etik melakukan review usulan penelitian multi country ya, hal itu juga kita perhatikan ya. Jadi kalau obat itu terlalu mahal, apa yang bisa dilakukan perusahaan farmasi bahwa itu nanti akan accessible ya, bisa terjangkau oleh penduduk di Indonesia. Kalau enggak ya enggak usah ikut dalam trial itu. Gitu. Terus kalau untuk eliminate dengue project itu ya, itu yang di Jogja itu kita dulu memang diminta untuk melakukan ethical review usulan penelitian itu. Ini bukan proses yang mudah, panjang gitu ya. Tapi pada akhirnya setelah juga mendengarkan konsultan dari luar, satu dari dalam negeri, artinya di luar UGM, satu lagi dari luar negeri ya, dari Amerika Serikat. Itu kita sampai pada kesimpulan bahwa evidence sampai sekarang menunjukkan bahwa kekhawatiran yang bisa terjadi itu kemungkinannya kecil ya, sementara itu menjanjikan manfaat yang besar kalau penelitian itu berhasil, sehingga kemudian reviewnya adalah potential benefit itu jauh melebihi sebagian besar dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu sudah dilakukan pembahasan oleh para ahli dan juga beberapa penelitian itu kemungkinannya kecil ya, sehingga akhirnya kita memberikan ethical clearance. Terus yang kedua tentang plagiarisme dari Dr. Ismail. Ya kalau dalam waktu yang sama atau hampir sama itu keluar ide yang sama, ya itu saya kira mungkin. Tapi ya zaman sekarang itu kita melihat itu ya bukan plagiarisme ya. Tapi untuk menghindari itu kita sekarang kan seperti uji klinik dan sebagainya itu ada registrasi ya. Ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian tidak diregistrasi di situ, ternyata ada yang sama, Anda mungkin dalam posisi yang lebih lemah gitu ya. Yang mendaftar itu akan lebih kuat posisinya. Jadi kalau utamanya uji klinik itu sebaiknya didaftarkan ya. Ada websitenya itu untuk registry. Terus ya. Dan kalau misalnya publikasi nanti kan kita bisa melihat waktunya ya. Jadi kalau yang dulu mestinya yang kandidat plagiatornya itu kan yang waktunya lebih kemudian. Tapi ya tidak mudah membuktikan seperti itu ya, seperti itu
yang HIV itu antara siapa peneliti di Amerika, Gallo sama itu kan juga kita tidak tahu itu yang sebenarnya seperti apa. Oke, yang terakhir Ebola ya. Jadi ini kalau dari sudut pandang evidence based medicine ini belum ada bukti yang evidence yang kuat sudah dipakai gitu ya. Mungkin karena ini karena emergency ya. Memang kita dalam sejarah pernah melakukan memberikan terapi tanpa didukung hasil uji klinik ya, yaitu terapi streptomycin ya. Karena hasilnya itu sangat dramatis ya. Penyakit TB yang sebelumnya morbiditas mortalitasnya tinggi, setelah ada streptomycin morbiditas mortalitasnya bisa berkurang banyak ya. Jadi ini semacam uji klinik alamiah gitu. Ya, tapi kalau Ebola itu saya kira ini kombinasi antara panik, takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga. Jadi moderator dan waktunya mudah-mudahan tepat ya, sehingga nanti kita juga selesainya juga tidak terlalu lambat. Oleh karena itu yang pertama ini kami tutup. Terima kasih Prof. Hakimi. Sekali lagi aplaus buat mereka.